disebut kita orang-orang yang dikasihinya. Amin. Kasih setia Tuhan nyata bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, nyatanya apa saudara? Kita diberkati dan kita dilimpahi. Haleluya. Kita nyanyikan pujian kita. Aku diberkati. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali. Haleluya. Di pagi hari ini saya melihat sukacita Tuhan ada di bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan, dan begitu indahnya kekudusan Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mau diam
diam di hadirat-Mu. Kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku rindu memandang
semua. Kami rasakan kasih yang hangat, kasih yang luar biasa, kasih yang penuh dengan pengorbanan. Kasih Bapa yang senantiasa melampaui akal pikiran kami. Hari ini kami duduk dengan tenang mendengarkan suaramu, isi hatimu dan kerinduanmu. Bapa, sampaikanlah apa yang menjadi kerinduanmu pada saat ini kepada kami, khususnya jemaat di tempat ini dan semua para mahasiswa juga. Berkati kami Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkan, urapi hambamu. Malaikat surgawi, Roh Kudus menjamah setiap kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Salam. Puji Tuhan, pada saat pagi yang indah saya ada berdiri di tempat ini. Selain mahasiswa, saya tanya dulu, selain mahasiswa khusus jemaat saja, ada yang kenal dengan saya? Ada. Hanya toko setia yang kenal saya. Iya, betul. Puji
Tuhan. Masih sehat-sehat kita ya Pak ya. Ayo Om Encu, sehat-sehat kita, luar biasa. Ini masa-masa. Bu Ane, kalau Om Peri, waduh, maju terus Pak. Saya nggak sebut lagi yang mana karena belum jumpa, belum salaman. Saya maklumlah sudah agak sedikit berusia, jadi nggak pernah kenal lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang memuliakan Tuhan. Amin. Ya, silakan nama saya. Hidup yang berbahagia temanya. Saya Moren Simarmata. Jadi lebih dikenal orang Moren. Kalau Simarmata dibilang banyak matanya. Jadi kalau bilang mata gampang ingatnya gitu. Tapi Moren saja. Baik. Kemudian saya melayani di Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Saya tinggalkan GPI Majalengka itu akhir atau sekitar bulan 9 1991. Jadi saya kembali ke sini atau katakanlah datang lagi tahun 25, berarti sudah berapa tahun? 34 tahun. Memang diantaranya itu saya pernah datang walaupun hanya sekedar numpang lewat ya, numpang lewat. Dan pernah saya ketika anak rohani saya menikah di sini, ada yang wisuda, saya pernah juga datang. Mudah-mudahan kemarin saya hitung anak rohani saya yang ada aja hari ini di sini, yang ada lain yang dengan tugas atau apa namanya praktek, ada kemarin saya hitung 10 orang. Jadi nanti kalau yang di luar ada sekitar 2 atau 3 orang lagi yang lagi praktek. Jadi mudah-mudahan Pak sudah, mudah-mudahan ya saya masih sehat, kita bisa jumpa kembali. Nah, tema khotbah saya hari ini adalah tentang hidup yang berbahagia. Cabut masukkan. Ya. Ya, hidup yang berbahagia. Mari kita lihat ayat ini, tentu sudah biasa kita dengar. Jadi sehingga nggak pala panjang nanti khotbah saya, tidak lebih daripada 1 jam. Mudah-mudahan bawahnya. Ya. Dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-6-nya. Namun nanti saya lebih banyak membahas ayat 1 saja. Mari kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Masih nampak ke layar? Ya, maklum kami di kampung-kampung belum masuk TV sebesar ini. Jadi saya belum bayangkan tadi besar hurufnya. Kalau tahu gitu, 1 ayat 1 layar gitu ya. Nah, karena kami masih pakai apa namanya yang gini teh? LCD. Nah, infocus gitu ya. Baik, mari kita baca sama-sama atau gantian sajalah karena 6 ayat. Saya baca ganjil, Bapak Ibu sama-sama ayat 6-nya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti orang yang dihidupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan menjaga orang benar, tetapi orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwasanya dalam tema ayat ini adalah tentang berbahagia, hidup yang berbahagia. Kita lihat di sini
cita-cita tertinggi hidup manusia adalah berbahagia. Cita-cita tertinggi hidup manusia adalah berbahagia. Maksudnya terlepas daripada masalah surga dan neraka ya. Tapi intinya kerinduannya adalah kebahagiaan. Sampai-sampai ya, apapun akan dilakukan, banyak yang dilakukan manusia untuk mendapat kebahagiaan itu sendiri. Apapun akan dilakukannya. Ya, banyak kamu sekolah, kamu kuliah, bekerja keras, merantau, tujuannya adalah supaya masa depan bahagia. Bahkan anak-anak berjuang, bergumul dengan pendidikan, dengan PR yang begitu banyak, tapi tetap tujuannya supaya nanti berbahagia. Bahkan ada saudara-saudaraku mungkin dari sini yang cari nafkah datang jauh-jauh dari Sumatera. Kalau saya datang dulu ke sini bukan cari nafkah, tapi cari apa namanya ya? Cari Tuhan ya. Seolah-olah Tuhan gak di sana, ada juga di sana. Cuma saya sekolah. Saya hanya lulus SMP, tapi saya datang ke sini tujuan saya satu, supaya saya berbahagia. Saya bisa bayangkan dengan hanya lulusan SMP, nasib saya hanya tukang babat atau tukang kebun, mungkin kuli bangunan. Tapi puji Tuhan, dengan saya datang ke berusaha, masa depan saya di dalam Tuhan terlebih, itu yang kudambakan, yaitu sebuah kebahagiaan. Kemudian, sebab setiap orang berbeda-beda kebahagiaan itu. Berbeda-beda. Ada orang berbahagia ini, nanti akan saya terangkan lagi. Kemudian terakhir, rela melakukan yang buruk asal bahagia. Artinya yang buruk saja pun dilakukan asal bahagia. Saudara, kenapa orang jatuh ke dalam narkoba, broken home, berkumpul dengan teman-teman penjahat, atau orang-orang yang tidak disiplin hidupnya? Sebenarnya mereka ini kalau ditanya ingin mencari kebahagiaan. Kenapa? Mungkin ayahnya pegawai, mungkin mamanya sibuk, sehingga tidak ada kesempatan untuk menikmati kebahagiaan itu di rumah bersama. Maka terjadilah pergaulan bebas, mencari sana sini untuk bahagia. Banyak orang juga kalau ditanya kenapa merokok, sebenarnya untuk menenangkan pikiran. Kalau ditanya supaya gemuk, gak ada ayatnya gemuk merokok. Betul? Yang pernah merokok ada dulu. Saya ini pernah merokok. Kenapa kamu merokok? Ya supaya saya sehat. Tidak ada sehat. Malah dibilang penyakit kanker bisa terjadi akibat merokok. Tapi dia lakukan demi menenangkan pikirannya. Kalau dia sudah merokok, senang, bisa berpikir dengan lega, tenang aja apapun. Waduh, dia lakukan. Ini masih sederhana. Bahkan rela sampai merampok, mencuri untuk mendapatkan uang demi supaya bahagia ke depannya. Jadi sekali lagi banyak hal sampai yang buruk pun dilakukan orang supaya bahagia. Tentu kita yang bagian ini tidak terlalu tertarik, bahkan sudah kita tinggalkan. Amin. Ada yang sudah meninggalkan hal ini? Ya, bertobat bahasa kitabnya. Sudah bertobat, tinggalkan semua ini karena dia percaya bersama Yesus dia akan bahagia. Ya, gandol Yesus yang gitu ya, dan gandol Yesus itu bahagia. Rino wengi siang dan malam gandol Yesus, maka hidup akan berbahagia. Nah, kemudian kita lihat lagi nomor 2. Saya biasanya khotbahnya Pak 3 poin, tapi entah kenapa saya bikin banyak ini 5. Berarti panjang lupa. Saya pun rasanya terlalu tinggi kali saya khotbah. Turunlah saya Pak. Gak pede kayak pendeta rasanya di situ. Kayak pendeta loh Om. Kita lanjut. Ada banyak alasan orang berbahagia. Ada banyak alasan bagaimana supaya berbahagia, tadi sudah kita bahas. Terus kebahagiaannya di mana? Kita lihat ini contoh kebahagiaan. Kebahagiaan saya berbeda dengan kebahagiaanmu.